Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita masuk ke bagian kedua ya untuk saham perbankan nih. Yang pertama ini ada Bank BCA, hari ini turun 0,5% ya di 8825. Nah, udah berapa lama ini ditekan ya guys ya. Terus hari ini polanya bentuknya Gravitone Doji ya guys ya. Nih Gravitone Doji. Kemudian sih akan ada reversal ya Gravitone Doji ini ya. Reversal pembalikan arah ya mungkin untuk hari Senin nanti ya guys, awal pekan ya. Dan untuk apa dia udah break down ya dari apa breakdown dari level support kuatnya di level 8900 itu ya, akan ada peluang dia akan masih akan mengalami tekanan lagi ya. Cuman kita lihat ini untuk RS nya ini udah mulai masuk area over sold. MACD-nya ini masih dead cross ya, volume juga masih tinggi, weekly-nya juga dead cross MACD-nya atau SRA ini ada peluang untuk membalikan arah ini, bearish engulfing ya guys ya, weekly-nya ya. Jadi kecenderungan masih akan ditekan ya. Jadi view saya sih masih akan ada tekanan untuk di pekan depan ya. Cuman di awal ke pekan depan kemungkinan sih akan ada kemungkinan untuk rebound, cuman reboundnya rebound minor. Jadi apa namanya dia apa nggak akan apa namanya nggak akan nggak akan tinggi lah ya kenaikannya, terbatas saja. Jadi hanya jangka sangat pendek lah boleh dibilang ya. Sedangkan untuk level support berikutnya itu di level ini ya 87 ya guys ya. Itu jadi ini saya pikir sih tekanan sih nanti pun kalau ditekan ini hanya sampai level di 87.700 saja guys ya untuk apa namanya untuk pekan depan ya guys ya di level 8700. Jadi saya pikir sih mending nanti para trader masuk di level 8700 saja. Jadi nunggu di level supportnya aja. Jadi karena masih agak kemudian untuk masih ini ditekan. Cuman dengan melihat ini Gravestone Doji uh, di awal minggu kemudian sih akan, atau di awal-awal inilah ya, di awal pembukaan nanti kemudian sih akan ada rebound minor ya. Jadi memanfaatkan momentum. Jadi nanti untuk segera exit ya kalau misalkan dia rebound, kalau yang tadi beli ya pas di level 8825 mending exit aja dulu karena kecenderungan sih masih akan ada tekanan ya. Cuma saya pikir tekanannya udah terbatas sampai di level 8700 ya untuk pekan depan. Itu lebih bijak sih saya pikir nunggu aja di level 8700. Itu untuk BCA. Selanjutnya ada BRI, kita lihat di mana BRI di 5225 hari ini closingnya. Ini golden cross ya atau RSI-nya, MACD-nya masih belum. Dan dia masih berada di area downtrend channel. Terus sedangkan weekly-nya udah over sold ya ini guys, udah mau golden ya, kelihatan. Ini dead ya untuk MACD-nya. Terus saya pikir nih udah terbatas ya ruang penurunan untuk BRI. Kemudian sih nanti penurunannya sih hanya sampai level di 5150 aja ya untuk pekan depan ya guys ya. Untuk nanti kemudian nanti akan ada kemungkinan untuk di break up ya. Jadi peluang besarnya ini sekarang akan ada rebound ya, walaupun rebound minor ya guys. Cuman kalaupun ditekan sih sudah terbatas sampai di 5150 ya untuk pekan depan. Jadi probabilitasnya untuk naik itu lebih tinggi daripada untuk dia ditekan lagi ke bawah gitu. Itu posisi bagus ya 5150 kalau mau masuk. Sedangkan untuk apa namanya untuk status RS ini udah golden ya. Jadi saya pikir dia akan coba untuk di break up ya level dari downtrend channel ini atau descending triangle ini untuk di break up gitu.
Jadi saya pikir sih mungkin di akhir-akhir pekan depan sih kemudian akan ada coba dia tes break up ya, level level upperland ya, atau ininya ya, upperland dari descending triangle ini. Terus selanjutnya ada Mandiri. Di mana Mandiri hari ini closing di 6025 naik 0,4%. Terus untuk nya Golden, MACD-nya masih belum ya, weekly-nya lihat masih belum bergolden ya, cuman belum. MACD-nya Golden. Nah, untuk Mandiri sendiri ini dalam time frame apa namanya? Time frame yang lebih besar ini terlihat ya dalam pola bullish ya guys ya. Dalam uptrend channel yang besar ya, baru ada time frame yang lebih besar ya guys ini kita lihat. Nah, kemudian sih cenderung saya pikir sih akan cenderung untuk ini ya guys ya, akan cenderung untuk dia turun lagi ya guys ya, setelah mencapai dari upper line dari uptrend channel ini. Jadi saya pikir kecenderungan sih akan cenderung untuk dia untuk turun lagi, walaupun turunnya turun minor ya. Itu. Jadi dia udah mencapai level upper line-nya, dia akan turun lagi ke bawah gitu. Jadi akan ada, saya pikir sih dalam pekan depan mungkin akan ada ini ya untuk Mandiri, akan ada sedikit tekanan ya gitu. Jadi tekanan-tekanan minor aja, jadi koreksi minor ya, jangka pendek aja tuh. Nanti bisa apa namanya, tunggu ya, bisa tunggu di level supportnya aja ya untuk Mandiri ya, di sekitaran level inilah ya. Kalau misalkan apa namanya, dia apa mengalami tekanan, nggak usah diburu ya, nggak usah keburu nafsu masuk gitu. Terus apa namanya, untuk dia mengalami penurunan juga nanti kemudian sih hanya level di 58 ya guys ya, untuk minggu depan ya, kalau misalkan dia akan coba untuk koreksi. Jadi 58 sebenarnya level supportnya cukup kuat juga ya. Itu. Oke, yang terakhir nih ada Bank BNI ya. Bank BNI hari ini closing di 10.325. Nah, dia udah status RSI udah di area oversold. MACD-nya golden, weekly-nya udah dead ya, di area overbought, MACD-nya golden ya. Jadi cenderung ini dalam jangka pendek akan ada koreksi ya. Di awal pekan depan saya pikir akan ada koreksi untuk Bank BNI ya. Jadi hati-hati untuk Bank BNI, mending kalau masih ada barang mending exit dulu. Akan ada, saya pikir akan di awal pekan akan ada tekanan untuk Bank BNI. Sedangkan untuk apa namanya, untuk dia sebenarnya udah ini ya, udah break up ya dari pola ascending triangle ya guys ya, break up lagi. Jadi kebetulan sih masih menguat ya dalam time frame yang lebih panjang, cuman dalam time frame yang lebih pendek sebenarnya dia akan mengalami tekanan ya di awal pekan depan ya. Jadi begitu dia nanti misalkan koreksi, bisa tunggu di level supportnya untuk nanti buy on weakness ya guys ya. Gitu. Oke guys, saya pikir itu aja untuk pembahasan sektor perbankan. Terima kasih atas perhatiannya. Uh, selamat selamat malam dan sampai jumpa. Dah.